Baiklah teman-temanku, langsung aja karena ini habis dari pertandingan Indonesia lawan Malaysia Under 23 AFF ya. Jadi sebenarnya gue bilang kayak gini dah. Kita masuk ke Anabel. Udah lama banget nggak Anabel gue ya guys ya. Jadi Anabelnya adalah gue ngeliat perkembangan dari timnas nomor 23. Apa itu? Kita nggak ngeliat lagi passing hour-nya ya. Kita langsung aja masuk ke situ ya. Passing hour itu nggak kelihatan lagi guys. Tapi kurangnya kreativitas itu masih kelihatan. Nah, passing ngawur itu udah teratasi di eranya si Gerald Vandenberg ini. Dan gue harus akui jago dia, ya. Skema permainannya jelas sebenarnya. Gua suka dengan skema permainannya. Ketika pemain tengah lu kekunci karena kurangnya kreativitas, terus bagaimana cara rotasi pemain-pemainnya yang kurang karena mereka mungkin nggak bisa terlalu bisa mengimplementasikan itu karena juga dijaga ketat. Ya oke lah. Jadi kayaknya pemain tengahnya itu sering bertumpuk-tumpuk, berdempet-dempet jadi mereka nggak berada di ruang yang kosong. Sekalinya mereka di ruang yang kosong, mereka dikasih bola, awareness-nya kurang. Jadi kayak mereka nggak tahu tuh musuhnya ada di mana. Akhirnya bola dilempar lagi ke belakang. Padahal musuhnya nggak ada. Maksudnya lawannya nggak ada. Nggak ada yang nempelin dia. Tapi dia nggak pede teman-teman ya. Seharusnya bola bisa dialirin ke kanan, ke kiri, atau bahkan ke depan. Tapi mereka nggak pede. Yang nomor Robi Darwis, Tony, dan Hanan itu nggak pede. Dan Hanan bahkan nggak kelihatan guys di babak pertama. Ini maaf-maaf aja ya, Nan. Gue baru tahu kalau ada pemain nomor 8 di tim. Gue baru tahu itu udah di akhir-akhir menit ke 70 lebih, guys. Baru kelihatan dia. Itu juga karena dia bikin mistake-nya lumayan banyak gitu. Mistake-nya di mana? Nah, ada satu mistake yang dilakukan oleh pemain-pemain muda ini. Tapi kita bilang keunggulan mereka itu di mana? Gue bilang keunggulan dulu. Di passing, passing mereka itu udah menjadi lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Terus terang. Dan itu luar biasa. Menurut gua pemain-pemain muda kayak gini bisa passing dengan on point itu udah perkembangan yang bagus. Sekarang masalahnya adalah pertama teman-teman, itu adalah kreativitas yang kurang dari lini tengah. Bagaimanapun pergerakan mereka terlalu mudah dibaca dan dikawal. Mereka ketika ada ruang kosong nggak bisa memanfaatkan itu. Dan juga kayaknya takut-takut, kayaknya mereka nggak nyaman berada itu. Terus ini yang paling penting guys, ini yang paling banyak gue lihat ya. Gue nggak tahu kenapa teman-teman ya. Jadi ini memang, ya kalian pemain-pemain muda latih-latih lah ini di klub ya. Passing kan udah beres nih, masalah passing. Muncul masalah lain guys. Apa itu? Receiving the ball. Lu bisa bayangin, penerimaan bola, misalnya temen lu satu passing ke lu nih, lu di sini, nih bola nih, teng, harusnya kan lu terima dengan benar ya, lengket, ya kan? Kagak cuy, bolanya mantul lagi. Dan itu kita lucunya, sering kehilangan bola dengan cara seperti itu. Hanan sering kehilangan bola seperti itu. Robbie Darwis sering kehilangan bola seperti itu. Ezi Buffon, kenapa dia diganti gue paham. Paham bener ya teman-teman. Kenapa? Berarti pelatihnya memang, ya gue bilang pelatihnya tahu. Gue bisa bilang Gerard dan tim kepelatihannya itu top. Kenapa? Karena mereka bisa tahu mistake yang dilakukan si Ezi Buffon, nomor 13. Dan itu nggak bisa dibiarin. Kenapa? Karena sepanjang pertandingan 45 menit, dia nyaris melakukan kesalahan yang sama berkali-kali. Receiving the ball guys. Menerima bola di kaki dia, mantul, diambil sama lawan. Untung backnya jago-jago, yang back tengah ya. Ini gue bilang, 3 back sejajar, itu luar biasa. Itu luar biasa. Kerjanya berat teman-teman. Kenapa? Bukan karena lawannya yang punya permainan yang menakjubkan, tapi karena kesalahan pemain tengah dan pemain backnya sendiri yang back kiri wing back di babak pertama. Jadi Ezi Buffon menempatkan timnya dalam bahaya. Makanya dia diganti setelah babak pertama. Lu nggak bisa guys, lu harus belajar. Pertama passing kan udah beres nih masalah passing. Nah lu harus belajar masalah receiving the ball. Jadi kalau kawan lu passing ke lu, passingnya kencang ataupun enggak, lu harus bisa nerima bola itu nggak mantul. Itu. Nah yang kedua keeping bola. Ya, receiving ball-nya aja masih kurang ya, nerima bola passingannya aja masih kurang, apalagi keeping. Keeping kita ini juga berhubungan dengan permasalahan fisik ya guys ya. Yang gua sorot, fisiknya pemain umur 23 Under 23 ini cukup lemah. Bukan cuma dari segi nafas, ya di menit 70 udah mentok batasnya, habis itu mereka kelelahan, oke. Itu, sesuatu yang harus ditanggulangi lah. Tapi masalahnya adalah, apa sih, seperti kata STY dah, gue bilang gue pinjem, kalau lu mau jadi pemain timnas senior, terus lu mau
latih dan bertanding atau berkompetisi dengan senior-senior lu, bahkan senior-senior lu nanti berkompetisi dengan pemain seperti pemain Jepang, Iran, Korea, ya, yang fisiknya itu benar-benar berotot, mereka bisa body charge nggak jatuh, mereka bisa keeping bola dengan menjaga badannya. Nah, pemain under 23 itu harus mikirin itu sekarang. Bener-bener harus mikirin itu. Kenapa? Karena lu udah di under 23. Gue bilang kayak gitu kenapa? Lu ini berarti udah masuk ke tahap pemain profesional yang udah dikontrak secara profesional. Nggak ada lagi nggak. Jadi body build up itu harus dilakukan. Mau nggak mau guys, lu bayangin lu ngelawan pemain-pemain Jepang gimana dengan cara body charge seperti itu. Keeping bolanya gimana? Lu disenggol dikit aja terbang ke Malaysia, Joy. Ya, jadi yang gue perhatiin kayak gitu. Fisik, stamina, ini antara stamina ya, stamina lemah, gue bisa bilang, nggak bisa main 90 menit kayaknya, ya. Sementara gue maaf-maaf aja, kalau gue nggak yakin kita juara, teman-teman. Mudah-mudahan juara. Gue harap yang terbaik, tapi ngelihat Vietnam, Thailand, terutama Vietnam, yang fisik mereka dari muda aja udah luar biasa terengginas. Nah nah, kenapa kita balik lagi ya, kita ke Anabel, kenapa pemain nomor 13 diganti si Buffon? Karena penggantinya lebih baik dan pelatihnya ngelihat. Jadi kepelatihan itu ngelihat, dia terlalu banyak bikin kesalahan dan itu bisa akibat fatal ke tim lu sendiri karena lu itu sebenarnya sebagai wingback adalah termasuk salah satu orang terakhir yang berada di sistem pertahanan, ya kan? Nah, sekarang yang perlu diperbaiki adalah yaitu receiving the ball. Jadi penerimaan bola lu nerima bola pakai apapun harusnya itu lengket, guys. Minimal mantulnya kagak jauh-jauh banget dah. Ini jauhnya kayak lu nerima bola dari sini lu mantulnya ke RT sebelah, guys. Gue bilang kayak gitu dah. Mantulnya terlalu jauh, teman-teman ya, dan itu bisa dimanfaatkan lawan untuk mempanis kita gitu, menghukum kita. Itu udah sering terjadi. Dan yang di Malaysia itu kan yang sekarang ini yang pada saat ini direkam setelah pertandingan itu udah hampir-hampir terjadi karena pemain-pemain Malaysia lumayan bisa counter attack. Hanya aja ya memang finishing dan ya gitulah. Terus apalagi awareness. Kewaspadaan guys, kewaspadaan terhadap sekitar. Nah, itulah pentingnya komunikasi dengan teman-teman lu gitu. Teman-temannya juga jangan diam. Gue ngelihat Robbie Darwis, Hanan, sering kehilangan bola ketika apa? Mereka ngebawa bola, terus diambil dari belakang. Jadi mereka nggak waspada. Ada lawannya yang ngejar dari belakang, terus keambil. Udah. Teman-temannya juga nggak teriak, woi, gitu guys. Awas belakang lu. Biasanya kan gitu ya. Tapi enggak. Dan di sini di awareness itu maka akan ada yang namanya decision making. Nah, di decision makingnya itu kita juga kena, teman-teman. Dan gue bisa bilang decision making kita kena itu hampir di semua pemain kecuali Raven dan back sejajar ya, kecuali back sejajar. Jadi kecuali si Raven dan back sejajar. Nah, decision making itu yang mana? Contoh, gue bilang tadi pemain nomor 8 gue baru ngeliat itu di menit 70 di babak pertamanya jarang-jarang kelihatan ya. Dia terlalu sering berlama-lama dengan bola, dueling the ball. Jadi terlalu lama bermain dengan bola, akhirnya ya kerebut. Akhirnya begitu-begitu aja teman-teman. Akhirnya kerebut. Bola nggak diterupas ke depan, nggak diterupas ke samping, nggak dikasih ke, akhirnya kerebut dan udah gitu-gitu aja terus. Nah, di saat dia harus ngumpan, dia masih bawa bola. Di saat dia harus bergerak, dia masih bawa bola. Di saat dia harus shooting, dia masih bawa bola. Jadi bukan cuma si Hanan, tapi Detan di babak pertama juga seperti itu. Detan di babak pertama itu ngingetin gue sama Egi Maulana Fikri ketika waktu dia main di luar negeri dan dia bermain di timnas. Nah, di saat lu harus shooting, lu masih bawa bola. Di saat lu harus ngumpan ke teman lu masih bawa bola. Di saat lu harus cari pergerakan, ternyata lu masih bawa bola. Ya, udah bawa bola kemana-mana kan. Egi kan gitu dulu kan. Udah bawa bola kemana-mana, ternyata nggak naik-naik karirnya, malah menurun. Nah, untungnya sekarang Egi itu ditandemkan dengan Ole Romeni. Ole Romeni ini striker house goal. Egi nggak bisa lagi kayak gitu, dia bakal didamprat habis-habisan ya kan guys. Ini ada striker house goal. Lu ngebawa bola kemana-mana sampai ke rumah tetangga coy. Nggak ngumpan-ngumpan tuh.
lu bakal didamprat tuh sama orang-orang yang main di liga-liga top Eropa. Nah, itulah kenapa gue bilang sekarang kenapa Ole ditandem dengan Egy, karena Egy udah mulai berubah. Lu kalau memang kagak bisa seperti Messi, itu yang pertama, dan lu nggak bisa cetak gol banyak seperti Messi lagi, udah lu berkontribusi ke dalam tim. Apa itu? Assist, guys. Itulah kenapa gue bilang perlunya passing dan crossing. Gue bilang selalu sama kalian lah pemain-pemain muda kalau mau jadi pemain bola ya teman-teman ya. Asahlah passing dan crossingmu secara akurat. Dijamin lu bakal dipakai sampai kakek nenek. Kenapa? Karena itu lebih dibutuhkan dalam permainan tim. Dan satu lagi receiving the ball ya. Receiving bola. Jangan sampai mantul-mantul. Karena itu dibutuhkan dalam permainan. Minimal lu akan dianggap sebagai pemain yang berkontribusi terhadap tim, guys. Itu penting gitu. Dan itu jauh lebih penting dari apapun daripada cuma sekedar lu lari-lari di lapangan bawa bola dribbling-dribbling kagak ngapa-ngapain, nggak menghasilkan apapun. Nah, di babak kedua, Detan, kita kembali ke Detan. Kembali ke umur 23. Di babak kedua, Detan berubah. Gue ngeliat dia berubah. Entah itu briefing dari kepelatihan atau apapun, dia berubah. Dia menjadi lebih tim mainnya. Dia memang ngebawa bola menusuk dengan akurat, tapi dia juga ngumpan. Dia jadi lebih berubah. Sialnya penyakit babak pertamanya nular tuh. Nular ke pemain nomor 11, Arjuna. Saya bingung, guys. Gue terus terang bingung, teman-teman. Nular ke pemain 11, nomor 11. Di saat lu harus ngumpan, lu masih bawa bola. Di saat lu harus nembak, lu masih bawa bola ternyata. Mau dibawa kemana tuh bolanya, guys? Jadi seperti itu, teman-teman. Gue bilang, pemain yang underperform benar-benar kelihatan underperform di under 23 ketika lawan Malaysia ini nomor 13, nomor 11, nomor 8 dan nomor ya udah itu aja sebenarnya. Kalau nomor 6 sama nomor 7 itu memang fungsinya kan sebenarnya pemain jangkar. Dan ya memang decision making mereka kalau decision making hampir keseluruhan ya kecuali Raven gua rasa sama back lah back. Bagi gua kayak gitu. Yang gua lihat Raven cukup bagus ketika dia harus ngumpan, ketika dia harus shooting walaupun kagak gol sial aja sih. Eh, Raven kayak gitu dan itu tipikal pemain yang dididik di Eropa ya. Jadi itu tipikal pemain yang dididik di Eropa dan pemain kita ini tipikal pemain yang dididik di Amerika Latin. Tapi nggak Latin-Latin juga ya. Ngebawa bola kemana-mana. Nah itu harus dikurang-kurangin teman-teman ya. Kenapa? Karena lawan lu makin lama makin kuat gitu. Kalau lu mau berada di timnas senior, lu juga harus makin lama makin kuat. Gua kan udah bilang level timnas senior segini jangan diturunin. Justru yang di bawah harus ngejar. Nah, yang di sini tetap harus upgrade gitu. Jadi kita saling berpacu gitu. Karena kenapa? Seperti yang gue bilang, anggaplah sekarang timnas senior, timnas umur 23 Vietnam dan Thailand. Timnas umur 23 Vietnam dan Thailand itu akan jadi calon penerus yang di senior. Ya, kenapa? Karena gue yakin secara fisik mereka udah terasa, secara kemampuan pun mereka udah terasa. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana dengan timnas umur 23 kita? Kalau ngelihat seperti ini, gue terus terang bilang, cuma Raven yang bakal mungkin ditarik ke senior. Itu pun mungkin. Kenapa? Ya pengalaman dia kurang. Kalau level dia masih di bawah oleh Romani. Bagaimanapun. Tapi ya harus dicoba karena bagaimanapun dia termasuk pemain yang gua rasa decision makingnya bagus gitu. Untuk Raven ya guys. Ini untuk Raven ya. Jadi gua nggak tahu kenapa dan kenapa ya kalau misalnya kalian tanya kenapa Raven yang diganti, Raven itu gua rasa ada masalah dengan otot karena waktu gua lihat setelah dia kalau nggak salah di tackle itu dia jalan terpincang-pincang. Nah, gue rasa seperti itu. Dan pelatih juga nggak mau ngambil risiko. Kenapa? Gue kalau jadi pelatih gue juga akan tarik Raven. Kenapa gue bilang? Karena ya itu satu-satunya striker kita yang bisa cetak gol, coy. Dan pertandingan ini kan kita cuma butuh seri gitu. Oh, kalaupun kalah mah jangan kalah banyak-banyak. Dan Raven itu dibutuhkan untuk pertandingan di babak semifinal. Jadi gue bilang kayak gitu. Kenapa pelatih itu narik Raven? Ya kalian harus tahu. Pelatih nggak akan ngambil risiko untuk pemain yang bisa cetak gol di pertandingan yang sebenarnya udah kita udah bisa bilang ya kita kemungkinan besar lolos gitu ya teman-teman ya. Dan penggantinya nggak sepadan. Lagi-lagi gue bilang masuklah hoki yang tidak terlalu membawa hoki rupanya. Ya gimana guys, maaf-maaf aja ya buat hoki ya.
tapi kamu punya banyak PR, Dek, ya. Hoki beneran punya banyak PR, guys. Pertama, receiving the ball. Sama, guys. Mantulnya bahkan lebih jauh daripada mantulnya si Buffon. Mantulnya jauh, teman-teman ya. Nah, yang kedua, body charge. Dia kalah, guys. Lu bisa bayangin. Body charge striker kalah. Terus apalagi speed. Speednya juga kalah sama defender. Jadi back aja nggak sih? Gue bilang kayak gitu. Karena bodinya lumayan gitu ya. Tinggal dilatih tentang ketegaran hatinya aja gitu. Jadi hoki punya banyak PR, terutama untuk jadi pemain bola yang top ya. Bagaimanapun. Kalau di liga ya oke lah lu bisa. Kalau di liga anak-anak muda ini bisa lah ya guys. Tapi seperti yang gue bilang, liga itu seharusnya mencetak pemain-pemain yang seperti Rizky Ridho. Nah itu patokannya gue bilang. Jadi ini bukan lagi masalah timnasnya, tapi masalah liga, dan liga itu pemain-pemain mudanya dibentuk oleh siapa? Klub. Jadi ini sebenarnya masalah klub. Bagaimana mereka menata dan melatih pemain muda ini sehingga berkembang untuk jadi pemain yang siap jadi di timnas, dan punya banyak PR sih klub-klub di liga. Karena patokannya siapa? Gue bilang patokan yang bisa main stabil timnas ya Rizky Ridho. Udah itu aja. Yang bisa main stabil di timnas ya tadi. Nih guys ya. Rizky Ridho. Udah gitu. Nah, jadikanlah dia sebagai patokan untuk bermain secara stabil dan di level yang tinggi. Itu aja guys. Anabelnya sih segitu aja ya. Kita memang kosong-kosong. Dan congratulations juga untuk timnas umur 23 kita lolos ke babak berikutnya, semifinal ya. Langsung semifinal ya. Gue nggak tahu lawan kita siapa gitu ya. Filipina kemungkinan akan lawan Vietnam. Berarti kita lawan Thailand kah? Atau siapa? Nggak tahu. Kadang kan cuma diambil dua ya. Yang lolos kan kita sama si Vietnam. Sama si Filipina. Berarti ya kemungkinan ya lawan kita itu guys. Nah di sana bakal kelihatan kelemahan dari yang gue bilang di Anabel ini ya teman-teman ya. Karena mudah-mudahan gue berharap di pertandingan berikutnya itu diperbaiki. Karena kenapa? Passing kita yang dulu ngawur aja itu diperbaiki. Dan itu berhasil. Nah sekarang tinggal receiving the ball. Receiving the ball itu penting supaya nggak diambil oleh lawan. Itu yang pertama. Keeping the ball itu juga penting supaya tetap kita nggak kalah body charge. Nah yang paling penting juga decision making. Nah decision making ini teman-teman ya, uh, decision making ini itu biasanya berhubungan dengan kebiasaan main. Ya, itu berhubungan dengan kebiasaan pemain yang udah bertahun-tahun berlatih di klubnya. Dan memang agak sulit. Tapi kalau pemain itu mau dan dia itu cukup pinter, gua rasa dia bisa beradaptasi untuk ngelihat kapan dia harus ngumpan, kapan dia harus berlama-lama dengan bola, kapan dia harus tracking back. Decision making ini bukan cuma ketika dia ada bola ya teman-teman ya. Ketika dia tanpa bola pun harus seperti itu. Kemana dia harus bergerak, kapan dia harus bergerak, kapan dia harus attacking, defend. Nah, gua harus bilang kayak gitu. Jadi PR-nya sih masih banyak ya teman-teman. Tapi mudah-mudahan dengan pelatih yang ini bisa sedikit-sedikit untuk ngasih tahu ke pemain-pemain muda ini untuk bisa berkembang lebih bagus, dan ingat di klub itu dilatih. Passing lu, keeping ball lu, receiving ball lu, awareness, decision making, dilatih guys. Jangan sampai cuma di timnas doang terus di klub beda lagi. Itu sama kayak kita ngajarin anak ya, bapaknya ngajarin ini, ibunya ngajarin beda lagi, ya udah reset anaknya zero zero. Ya. Bye bye, see you next video, like ya.